Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ervina Salsabila Kunaifi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan mata kuliah Politik Bahasa Nasional dan dosen pengampu Ibu Anita Kurnia Rahman, SPD MPD. Dalam video kali ini, saya akan bercerita mengenai suatu fenomena budaya yang terjadi di Desa Tlogosari, Kecamatan Donomulyo. Sebelum bercerita lebih lanjut mengenai fenomena tersebut, saya akan menceritakan sedikit profil mengenai Desa Tlogosari. Desa Tlogosari merupakan salah satu desa dari Kecamatan Donomulyo, tepatnya berada di sebelah selatan Kota Malang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Tlogowaru adalah nama desa sebelum berganti menjadi Desa Tlogosari. Dinamakan Tlogowaru karena menurut cerita dahulu Desa Tlogosari memiliki banyak telaga dan juga pohon waru. Secara geografis, Desa Tlogosari berbatasan dengan Desa Sumbermancing di sebelah timur, Desa Tempursari di sebelah selatan, dan Desa Donomulyo di sebelah barat, serta Desa Sumberpetung di sebelah utara. Di desa ini terbagi menjadi 4 dusun. Yang pertama ada Dusun Kerajaan, Dusun Darungan, Dusun Tlogo, dan Dusun Tegalrejo. Sama halnya dengan desa lainnya, sarana prasarana yang ada di Desa Tlogosari juga cukup mumpuni untuk digunakan oleh masyarakat. Fasilitas publik yang bisa digunakan masyarakat antara lain balai desa, masjid, gereja Katolik, gereja Kristen, dan gereja Advent. Tidak jauh dari desa terdapat sumber mata air yaitu sumber umbul yang jernih dan juga bersih. Di dekat sumber umbul itu terdapat sawah yang sangat luas dan juga hijau sehingga bisa menyejukkan atau membuat kita merasa senang untuk memandanginya. Desa Tlogosari memiliki sisi sejarah yang masih dijaga kelestariannya. Salah satunya yaitu berupa makam Eyang Kartorejo. Beliau merupakan bapak lurah pertama yang berhasil mendirikan Desa Tlogowaru. Menurut cerita, berawal dari seorang mandor tani perkebunan, dalam keahliannya tersebut beliau bisa membesarkan Desa Tlogowaru. Nah teman-teman, ini tadi merupakan profil singkat dari Desa Tlogosari. Untuk cerita lebih lanjutnya, saya akan langsung bercerita mengenai fenomena budaya yang terjadi di Desa Tlogosari. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya di dalamnya. Sehingga keanekaragaman budaya tersebut menjadi kekayaan bangsa yang tidak ternilai. Salah satu kegiatan upacara tradisional yang perlu dilestarikan adalah bersih desa. Kegiatan bersih desa merupakan suatu kegiatan atau ritual yang biasanya dilakukan di dalam suku Jawa. Kegiatan bersih desa sendiri biasanya sudah dilakukan selama berabad-abad atau bertahun-tahun lamanya. Bersih desa dapat diartikan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan juga kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada masyarakat desa berupa hasil panen, kekayaan, kesejahteraan, keamanan, dan juga kemakmuran desa. Banyak desa di Jawa yang masih setia atau konsisten dalam melaksanakan ritual ini. Ritual bersih desa di Desa Tlogosari biasanya dilakukan pada 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Suro, yaitu pertengahan bulan Juli sampai pertengahan bulan Agustus. Sebenarnya ritual bersih desa atau kegiatan bersih desa ini tidak hanya dilakukan di Desa Tlogosari saja loh, akan tetapi di setiap desa pada kecamatan atau Kabupaten Malang pasti melaksanakan ritual tersebut. Ritual bersih desa ini biasanya dilaksanakan di beberapa punden desa, yaitu diawali dengan kegiatan selamatan atau genduri dengan membawa beberapa sesajen dan dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat dan juga warga desa. Sebenarnya apa sih punden itu? Nah, punden merupakan beberapa tempat yang diyakini oleh masyarakat sebagai perwujudan kitab, yaitu berupa dam, umbul, dan makam para leluhur. Kemudian setelah acara atau ritual itu selesai, di hari berikutnya akan diadakan suatu pergelaran kesenian, bisa berupa tontonan reog, jaranan, ketoprak, wayang kulit, dan juga karnaval.
Nah, oke teman-teman, berdasarkan latar belakang yang sudah saya uraikan tadi, saya akan mengkaji suatu fenomena dengan judul Mengguncang Budaya dengan Sound System dan Musik DJ. Ini merupakan studi kasus dalam perubahan budaya yang terjadi pasca COVID-19 di Desa Tlogosari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya, saya akan membahas fenomena apa sih sebenarnya yang muncul di desa ini. Jadi, secara tradisi, masyarakat desa Tlogosari melaksanakan ritual bersih desa pada zaman dahulu, yaitu dengan upacara-upacara yang sakral. Kegiatan yang sakral tersebut berupa tontonan atau pergelaran kesenian seperti reok ponorogo, jaranan, ludruk, dan yang pasti itu ketoprak dan wayang kulit. Nah, selain itu ada juga kegiatan karnaval atau pawai budaya. Pawai budaya atau karnaval merupakan suatu kegiatan dengan menampilkan iring-iringan dari suatu kelompok sehingga menampilkan beberapa kreasi atau koreografi tentang tari-tarian, tentang pakaian, dan juga musik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, ketika wabah COVID melanda, kegiatan pawai atau karnaval itu sempat diberhentikan, sehingga keputusan tersebut membuat masyarakat sangat kecewa dan juga sedih. Namun, itu semua dilakukan atau diputuskan demi kebaikan bersama. Apa sih perbedaan karnaval zaman dahulu sebelum COVID dan setelah COVID? Jadi, perbedaannya terletak dalam tampilannya. Jadi, jika karnaval zaman dahulu sebelum COVID itu akan menampilkan kreasi atau kreativitas dari masing-masing kelompok, mulai dari pakaian, dari gerakan, dan juga musik, serta kekompakan itu menjadi sangat penting. Kemudian, karnaval pada zaman dahulu itu dilaksanakannya pagi sampai sore hari. Nah, akan tetapi, semenjak COVID, kegiatan-kegiatan tersebut itu diberhentikan. Setelah berlalunya COVID-19, kegiatan-kegiatan seperti pawai dan juga pergelaran kesenian diadakan kembali, sehingga kabar ini membuat masyarakat antusias dan juga bersemangat untuk berpartisipasi di dalamnya. Nah, munculnya pawai atau parade ini tidak hanya dilakukan di desa Tlogosari saja, akan tetapi di semua desa di Kecamatan Donomulyo atau bahkan di Kabupaten Malang pasti juga melaksanakannya. Kegiatan pawai atau karnaval untuk saat ini lebih dikenal atau lebih menonjolkan beberapa musik dan sound systemnya yang tidak hanya keras suaranya akan tetapi juga menggelegar. Nah, pawai dengan sound system yang besar ini akan diangkut menggunakan truk atau dengan fuso. Kemudian beberapa sound system tadi akan disusun kemudian diikat di bagian belakangnya. Nah, fenomena karnaval atau pawai menggunakan sound system dengan musik yang keras ini merupakan gejala baru yang belum lama terjadi. Lebih tepatnya terjadi pasca COVID-19. Masyarakat desa memiliki kerinduan untuk melaksanakan suatu acara dengan besar-besaran, yaitu menandakan bahwa COVID-19 telah berlalu. Nah, ketika COVID-19 datang pada tahun 2020, karnaval atau pawai itu ditiadakan hingga tahun 2022. Nah, hal ini mengundang para pamong atau perangkat desa untuk mengadakan kegiatan karnaval atau pawai pada bersih desa kali ini. Nah, dengan tema yang berbeda di era yang modern saat ini, masyarakat desa Tlogosari mengadakan acara karnaval secara besar-besaran dan juga sangat megah, yaitu dengan diadakannya karnaval atau pawai yang menggunakan musik atau sound system yang besar dan juga menggelegar. Nah, hal ini dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat luas, sehingga banyak menghadirkan pengunjung dari berbagai desa dan kecamatan lainnya. Oleh karena itu, tidak sedikit juga pengunjung yang rela menunggu hingga acaranya selesai. Padahal acaranya itu dimulai sejak jam 1 siang hingga matahari terbit loh. Untuk itu, karnaval ini lebih condong menggunakan sound system yang besar
dan suara musik yang keras karena banyak diminati oleh masyarakat dan juga bisa dinikmati dari berbagai kalangan. Dari semua rangkaian kegiatan tersebut, pasti ada dampak yang ditimbulkan, terutama ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif yang pertama yaitu karnaval menggunakan sound system yang besar dan suara yang keras ini bisa meningkatkan semangat masyarakat dan juga memberikan hiburan untuk masyarakat luas. Dampak positif yang kedua yaitu suara musik yang kuat dan sangat keras ini dapat memberikan semangat yang energik bagi para penonton dan juga yang tampil dalam acara tersebut. Dampak positif yang ketiga yaitu dapat meningkatkan atau merekatkan hubungan komunitas antar masyarakat. Sound system pada karnaval dapat juga digunakan sebagai promosi budaya. Musik dan tarian dari berbagai tradisi dapat digunakan untuk mengapresiasi keberagaman budaya yang ada. Karnaval dengan sound system ini dapat menarik perhatian dari wisata lokal, baik itu dari wilayah luar desa atau kecamatan. Dengan diadakannya kegiatan ini dapat meningkatkan penjualan makanan ataupun barang kerajinan dari warga setempat sehingga penghasilan ekonomi mereka dapat meningkat. Karnaval atau pawai seringkali juga digunakan sebagai sarana pendidikan dan informasi karena menyajikan berbagai tarian-tarian dan kebudayaan serta informasi tertentu yang akan disampaikan. Nah, itu tadi merupakan beberapa dampak positif yang ditimbulkan. Sekarang saya akan menyampaikan ada juga dampak negatif dari kegiatan ini. Dampak negatif yang ditimbulkan yang pertama yaitu karnaval menggunakan sound system dan juga musik yang keras dapat menimbulkan kaca jendela rumah warga pecah karena getaran-getaran yang dihasilkan. Dampak negatif yang kedua, karnaval menggunakan sound system yang besar dan kuat ini dapat mengakibatkan beberapa anak mengalami gangguan pendengaran karena tidak sedikit juga para orang tua yang mengajak anak-anaknya yang masih balita untuk menonton. Kemudian dampak yang ketiga yaitu karnaval menggunakan sound system yang besar ini dapat menghambat arus lalu lintas karena apa? Jalan-jalan yang biasa digunakan itu akan ditutup dan dialihkan ke jalan pintas lainnya sehingga dapat mengganggu kenyamanan bagi pengendara. Kemudian dampak negatif yang keempat, kegiatan karnaval ini biasanya memicu atau menimbulkan beberapa anak muda atau bahkan di kalangan orang yang sudah tua, orang yang sudah dewasa melakukan pesta minuman keras sehingga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi warga sekitar. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu setelah acaranya selesai, setelah karnaval selesai itu pasti banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di sepanjang jalan rute karnaval berlangsung. Hal ini mungkin kurangnya kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab dan juga kebersihan lingkungan. Oke teman-teman, yang terakhir saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan mengenai fenomena tersebut. Sebenarnya mulai dari serangkaian kegiatan bersih desa, mulai dari ritual sampai dengan kegiatan-kegiatan pertunjukan-pertunjukan sampai karnaval, itu semua dilakukan warga desa semata-mata untuk mengingatkan warga akan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kemakmuran, kesehatan, kesejahteraan, dan juga keamanan di desa mereka. Jadi, meskipun ada beberapa perbedaan antara kegiatan karnaval pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini, keduanya tetap dilakukan secara meriah dan semata-mata sebagai bentuk rasa syukur warga desa terhadap semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada desa. Jadi kegiatan karnaval itu dilaksanakan tetap untuk mempererat hubungan sosial antara sesama warga desa dan juga melestarikan kembali budaya-budaya yang ada serta dapat memberikan hiburan bagi masyarakat luas.
Untuk itu, kita sebagai generasi muda, alangkah baiknya untuk tetap melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Oke teman-teman, itu tadi merupakan cerita fenomena budaya yang terjadi di Desa Tlogosari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Semoga cerita ini dapat memberikan kalian informasi dan juga pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.